Sahabat GPB, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dalam program Morning Call GPB bersama saya, Pendeta Elvano Risdo Soisa. Saat ini saya melayani sebagai Ketua Majelis Jemaat di GPB Jemaat Iktus Tumbang Titi, Kalimantan Barat. Nah, sahabat GPB, untuk mengawali setiap aktivitas kerja layan kita pada kesempatan ini, saya mengajak kita untuk membekali diri kita dengan membaca dan merenungkan kekayaan firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita berdoa. Tuhan yang maha baik, kami berterima kasih atas penyertaan-Mu dari malam hari hingga pagi hari yang indah ini. Engkau berkenan kepada kami untuk menikmati setiap karya keagungan Tuhan yang indah. Oleh karena itu Tuhan, kami sadar kami adalah makhluk yang penuh dengan kelemahan dan kerapuhannya. Oleh karena itu bekali diri kami, lengkapi diri kami Tuhan dengan firman yang nanti kami baca dan kami renungkan. Sehingga perjalanan kehidupan kami sepanjang hari ini, kami tetap berada dalam penyertaan-Mu. Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Sahabat GPB, pembacaan Alkitab kita pada kesempatan ini terambil dalam Kitab Zakaria, pasal ke-10, ayat 1 hingga ayatnya yang kedua. Kitab Zakaria pasal 10, ayat 1 hingga ayat yang kedua. Saya akan membacakan bagi kita semua. Mintalah hujan daripada Tuhan. Pada akhir musim semi, Tuhanlah yang membuat awan-awan pembawa hujan deras, dan hujan lebat akan diberikannya kepada mereka, dan tumbuh-tumbuhan di padang kepada setiap orang. Sebab apa yang dikatakan oleh terafim adalah jahat, dan yang dilihat oleh juru-juru tenung adalah dusta, dan mimpi-mimpi yang disebutkan mereka adalah hampa, serta hiburan yang diberikan mereka adalah kesia-siaan. Oleh sebab itu, bangsa itu berkeliaran seperti kawanan domba dan menderita sengsara sebab tidak ada gembala. Demikianlah pembacaan Alkitab. Sahabat GPB dimanapun berada pada kesempatan ini, ada satu hal yang harus kita ingat dalam kehidupan kita, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak jauh dari kehidupan kita. Namun yang menjadi persoalan adalah seringkali kita yang meninggalkan Tuhan, kita sendiri juga yang seringkali menjauhkan diri kita dari Tuhan. Itu yang harus kita ingat. Oleh karena itu, sahabat GPB, pada kesempatan ini ada satu teguran yang Kitab Zakaria mau sampaikan dalam kehidupan kita. Karena bagaimanapun, kalau kita melihat dasar juga ya dari penulisan Kitab Zakaria adalah seruan untuk bertobat bagi orang-orang Yehuda yang saat itu jauh dari Tuhan. Kita semua pasti sudah ketahui bahwa salah satu kenapa bangsa Yehuda dibenci Tuhan ya, dan dilempar dalam pembuangan gitu kan, karena ketika mereka tadinya dekat bersama dengan Tuhan, namun pada akhirnya mereka jauh dari Tuhan karena mereka tidak sejalan lagi dengan Tuhan gitu. Yang berikutnya kita ketahui juga bersama bahwa salah satu faktornya adalah mereka menduakan hati Tuhan. Mereka menyembah ilah-ilah lain ya. Mereka lebih percaya kepada kekuatan sendiri dibandingkan kekuatan Sang Tuhan, dan lebih berfoya-foya dalam kehidupannya dan mengalami degradasi moral dan degradasi spiritual. Itu yang mengakibatkan mereka berada dalam pembuangan. Namun saat itu juga ada satu pesan yang mau disampaikan oleh Kitab Zakaria, seruan untuk mereka kembali ke jalan yang benar, yaitu kembali ke jalan Tuhan itu sendiri. Nah, seruan untuk kembali bertobat itu atau kembali kepada jalan yang benar merupakan satu seruan ajakan agar kehidupan orang-orang Yehuda kembali membangun hubungan yang intim lagi bersama dengan Tuhan, ya, membangun komunikasi lagi yang dekat dengan Tuhan. Karena bagaimanapun ketika kita jauh dari Tuhan, kita tidak diberkati oleh Tuhan. Gitu. Karena dengan iman saya selalu yakini bahwa orang yang dekat dengan Tuhan adalah orang yang diberkati oleh Tuhan. Namun ketika orang itu jauh dari Tuhan, maka dia mau putuskan hidupnya bahwa dia tidak mau diberkati oleh Tuhan. Itu kan. Nah, ini harus menjadi catatan dalam kehidupan kita. Nah, oleh karena itu sahabat GPB, pada kesempatan ini Kitab Zakaria sekali lagi mau menyuruhkan tentang seruan bertobat itu akan menjadi berkat di dalam kehidupan
abang orang-orang Yehuda. Kenapa? Karena dengan kita bertobat itu berarti kita menyerahkan secara totalitas kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Gitu. Dan juga ketika kita bertobat itu berarti kita senantiasa hidup lagi, akan lebih intim lagi bersama dengan Tuhan. Dan kita merangkul kembali Sang Tuhan itu, yang bagaimanapun dialah pemilik hidup ini. Dia yang punya segala-galanya dalam kehidupan ini. Oleh karenanya datanglah kepadanya. Hampirlah ia selalu. Karena bagaimanapun Tuhan itu dahsyat dalam kehidupan kita. Ia selalu membimbing kita, mengarahkan kita, bahkan memberikan kita kehidupan yang penuh dengan berkat-Nya. Nah, oleh karena itu sahabat GPP, pada kesempatan ini kita dapat melihat di pasal yang ke-10 ayatnya yang ke-1 dan yang kedua, ya, kalau kita memperhatikan di situ mau dikatakan bahwa mintalah hujan daripada Tuhan pada akhir musim semi. Tuhanlah yang membuat awan-awan pembawa hujan deras dan hujan lebat akan diberikannya kepada mereka dan tumbuh-tumbuhan di padang kepada setiap orang. Mintalah kepadanya. Zakaria mau memperlihatkan bahwa kekuatan Sang Tuhan itu dahsyat dalam kehidupan ini. Ketika engkau minta hujan, ia datangkan hujan. Ketika engkau dekat kepadanya, ia akan kabulkan itu. Begitu. Nah, Zakaria dengan tegas mau mengatakan seperti itu. Jangan kita selalu bersandar dalam kekuatan manusiawi yang penuh dengan kelemahan dan kerapuhannya. Tapi bersandarlah kepada Sang Tuhan yang punya segala-galanya, yang menguasai kehidupan ini, bahkan yang punya kehidupan ini, dan akan Ia pula memberikan yang terbaik dalam kehidupan ini, jika kita dekat bersama dengan Sang Tuhan itu sendiri. Namun kalau kita selalu jauh dari Tuhan, apa kita bisa mendapatnya? Itu yang menjadi pertanyaan, itu akan menjadi perenungan bagi kita. Oleh karenanya jawabannya adalah Zakaria mengajak kita, dekatkanlah dirimu kepada Tuhan. Mintalah apa yang engkau serukan kepada Tuhan. Percayalah Tuhan akan berikan yang terbaik sesuai dengan waktu yang Tuhan tentukan. Nah, ini yang harus kita refleksikan dalam kehidupan kita. Yang kedua, pada ayat yang kedua juga merupakan satu ketegasan bahwa hanya Tuhanlah yang mempunyai satu kekuatan dahsyat dalam kehidupan ini. Gitu. Percayalah kepada kuasa dari Sang Tuhan itu. Jangan meragukan kuasa dari Sang Tuhan itu. Kalau kita melihat latar belakang, orang-orang Yehuda selalu meragukan kuasa Sang Tuhan, sehingga mereka lebih memilih jalan yang berbeda. Gitu. Datang kepada orang-orang yang mereka menganggap bahwa mungkin itu bisa menjawabnya, tapi pada akhirnya juga itu hanyalah hampa. Oleh karenanya, Zakaria mau mengingatkan kita, sahabat GPB, bahwa datanglah kepada Tuhan, percayalah kepadanya atas segala kuasanya, karena bagaimanapun kuasa Tuhan itu dahsyat. Tuhan maha baik, Tuhan maha pengasih, Tuhan maha penyayang, Tuhan maha pengampun dalam kehidupan kita. Oleh karena itu dekatkanlah selalu diri kita kepada Sang Tuhan yang punya segala-galanya ini. Nah, sahabat GPB dimanapun berada, marilah kita membina mental iman kita. Marilah kita mengatur iman kita agar kita selalu dekat bersama dengan Tuhan itu sendiri. Ia akan selalu menolong kita. Ia tidak menjauhkan dirinya dari kita, tapi ia selalu dekat bersama dengan kita. Seperti saya katakan tadi, yang menjadi persoalan kita sering jauh dari Tuhan. Kalau kita jauh dari Tuhan, maka tidak salah banyak orang yang selalu menyalahkan Tuhan. Ketika ia jatuh, dia selalu menyalahkan Tuhan. Tuhan, engkau di mana Tuhan? Pada prinsipnya bukan salah Tuhannya, salah kitanya manusia. Kita kurang dekat bersama dengan Tuhan. Oleh karenanya, sahabat GPB, mari kita dekat bersama dengan Tuhan. Rasakan kasih Tuhan itu. Rasakan pelukan hangat Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Percayalah akan kuasanya. Percayalah akan kekuatan doa itu. Mintalah kepadanya, maka ia akan berikan sesuai dengan waktu yang ia tentukan. Berjalanlah bersama dengan Tuhan. Karena bagaimanapun, Tuhan yang maha kuasa itu akan senantiasa memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Baik kesehatan, baik berkat, baik rencana-rencana yang indah, percayalah Tuhan akan memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Oleh karenanya, awalilah kehidupan ini dengan dekat bersama dengan Tuhan. Jika kita punya kesalahan, mari dengan segala kerendahan hati, kita mengaku dosa kita pada Tuhan. Bertobat untuk mendapat berkat.
Mungkin itu yang harus kita katakan, gitu ya. Karena bagaimanapun orang yang bertobat, ia akan selalu diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Sahabat GPB, mari kita berdoa. Tuhan yang maha baik, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami jika dalam perjalanan kehidupan kami seringkali kami menyakiti hati sesama kami, bahkan juga terlebih kami menyakiti hati-Mu. Baharuilah kehidupan kami Tuhan, sehingga kehidupan kami tetap layak di hadapan Tuhan. Ya Bapa dalam kerajaan sorga, pada kesempatan ini untuk mengawali setiap aktivitas kerja layan kami, berkatilah kami, biarlah kami melangkahkan kaki kami di dalam kehidupan kami di hari ini, sehingga kehidupan kami juga tetap layak dan berkenan di hadirat-Mu. Tak lupa kami berdoa untuk seluruh sahabat GPB, dalam setiap pekerjaan mereka, dalam setiap pelayanan mereka, dalam setiap usaha mereka, Tuhan tetap berkati. Biarlah melalui semua itu dapat menjadi berkat dalam kehidupan jemaat-Mu. Ya Tuhan dalam kerajaan sorga, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit, Engkau sembuhkan. Saudara-saudara kami dalam pergumulan, Kau bukakan jalan yang terbaik. Bahkan saudara-saudara kami yang merasakan sukacita, lengkapilah sukacita kami dengan penuh akan kasih-Mu. Dan biarkanlah kami selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan ini. Karena bagaimanapun Engkau dahsyat dalam kehidupan kami. Engkau Tuhan, Tuhan yang adalah juru selamat kami dan jalan kebenaran bagi kami, bahkan sumber berkat, sukacita dan damai bagi kami. Terima kasih Tuhan. Inilah setiap doa syukur permohonan kami. Hanya Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Sahabat GPB, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.